Ya, kembali bersama kami di Prime Time News, Pak Sumarji. Demi jaminan tempat di Olimpiade Paris, kita harus menang melawan Irak begitu ya. Tapi kita tampil tanpa Rizky Ya, Ridho, meskipun penyerang kita Rafael Struijk bisa main lagi. Gameplaynya gimana nih Pak Sumarji? ya tidak tidak bisa bermainnya Rizky Ridho. Tentu kan kita juga sudah punya posisi pengganti ya. Karena di masing-masing posisi itu kan sudah ada penggantinya, ada opsinya. Sehingga pelapis yang ada saya kira tidak jadi persoalan dan sudah semalam tadi pagi yang sudah kita bahas berkaitan dengan itu. Ya kembali lagi sekarang ya, kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada di kita khususnya para pemain. Semua harus diberikan motivasi yang lebih agar supaya para pemain itu betul-betul bisa berbuat yang terbaik dan melakukan yang terbaik gitu, di sisa waktu yang ada. Seperti itu. Baik, Bung Wesley, bisa dikatakan Rizky Ridho pemain yang tidak tergantikan begitu ya buat timnas kita begitu. Bisakah kita kemudian menang melawan Irak ketika Rizky Ridho tidak main begitu? Saya paling anti ya untuk mengatakan satu tim bergantung kepada satu dua pemain. Tapi kontribusinya emang nggak bisa dibohongin. Betapa Rizky Ridho semakin matang sebagai pemain jangkar, tidak hanya bertahan tapi ikut membantu serangan, dan game plan yang dimainkan oleh Sintayong kita lihat ya, berkali-kali pemain belakang kita itu ada dalam kotak penalti. Ya kemarin ya Ferrari dalam kotak penalti. Sebelumnya kan Fatur Rahman juga berkali-kali masuk dalam kotak penalti. Rio juga masuk dalam kotak penalti. Yang paling jarang masuk kotak penalti kita lihat Justin Hubner. Nah, situasi ini pasti sudah dibaca. Kita punya Komang, mungkin kita punya Ferrari yang sebagai pendamping untuk Justin Hubner. Tapi ya seperti Pak Sumarji katakan, satu pemain itu bisa bermain di beberapa posisi dan satu posisi itu diisi oleh berapa pemain. Ini yang sepak bola modern sekarang. Yang harus dilakukan adalah meracik strategi game plan yang pas dengan orang yang pas gitu Mas. Jadi kita bukan sekedar mencari 11 pemain terbaik untuk di lapangan, tapi bagaimana mengeluarkan kemampuan terbaik pemain 11 di lapangan itu. Itu game plan. Bung Ege, kita tampil tanpa Ya. Rizky Ridho, bagaimana menurut Anda? Ya, barangkali benar juga bahwa Rizky Ridho ini pemain yang tidak tergantikan, walaupun sebagai sebuah tim, saya melihat bahwa ketika mereka bermain melawan Yordania, dan khususnya itu ya, dan juga Korea Selatan, semuanya bisa saling bahu-membahu. Jadi pasti Coach Sintayong bersama-sama dengan Sumarji, Pak Hendry itu pasti sudah punya ya semacam strategi yang langsung diputuskan atau dicoba kembangkan dalam hari-hari ini setelah Rizky Ridho memang nyatanya tidak bisa bermain. Namun yang ingin kita catat bersama tentu saja bagaimana kondisi sekali lagi mental bermain untuk mengubah taktik di lapangan mungkin ketika keadaannya tidak menjadi seperti yang dibayangkan dari 10 menit, 15 menit, kemudian 30 menit sampai 45 menit misalnya. Dan pada bagian yang agak penting saya melihat bahwa Irak bukan berarti tidak bisa dikalahkan ya. Kita tahu misalnya grup di mana mereka berada sebelumnya itu kan termasuk cukup unik juga, ada Irak Thailand dan kemudian mereka bisa saling mengalahkan bersama dengan Arab Saudi misalnya ya. Thailand mengalahkan Irak, Tajikistan kemudian balik mengalahkan Irak, Arab Saudi dikalahkan oleh Irak, baru kemudian Irak mengalahkan Vietnam hanya 1-0 begitu. Jadi peluang untuk itu menurut saya ada, sekali lagi tergantung kejelian sekarang. Wesley, kalau kita melihat Irak kemarin, kita lihat bagaimana kedua gol Jepang itu memang adalah gol yang luar biasa taktis ya, hampir sama dengan dua gol kita yang lahir ketika kita bermain 1-2 di kotak penalti lawan. Nah itu yang mungkin sedang dibayangkan oleh Wesley dan kita semua, memperkokoh pertahanan ketika Rizky Ridho-nya tidak bisa bermain, tapi mampu melakukan serangan-serangan balik yang efektif seperti dilakukan oleh Jepang kemarin dengan dua golnya yang dicetak oleh Hosoya dan Araki ya, itu betul-betul bermain 1-2 di depan kotak penalti Irak, walaupun lebih daripada itu Irak juga punya peluang ya untuk mencetak gol misalnya dengan tembakan yang mengenai gawang pada menit ke-61. Jadi sekali lagi Rizky Ridho mungkin adalah salah satu tonggak penting. Pelatih harus menemukan bagaimana mengganti formasi di belakang itu ya. Kita mungkin masih punya juga, tadi disebutkan Komang Teguh, kemudian Ferrari dan lain-lain, Ivar Jenner serta Nathan Chuaon pasti akan harus tampil lebih baik, lebih terlihat. Kamu belum, Lino?
bermain dengan Uzbekistan kemarin, dan di sisi lain serangan-serangan balik kita mudah-mudahan bisa efektif juga sebagaimana dilakukan oleh Jepang dan kita sudah pernah melakukan pada saat melawan Yordania. Ya, Bung Wesley sedikit mengenai kartu merah Rizky Ridho. Bung Wesley, menurut Anda pantas Rizky Ridho diberikan kartu merah? Ya, kalau melihat sekilas, jelas itu memang sebuah 50-50 karena Rizky Ridho menghalau bola dengan kaki yang mungkin agak terlambat ditarik. Tapi ketika itu dilihat melalui VAR dan diulang-ulang, dengan kejadian ulangannya adalah ulangan kaki yang telah diangkat, ya mau nggak mau inilah kehadiran VAR. Kadang membantu, kadang merugikan, tergantung wasit menilai. Karena VAR tidak menjadi penyelamat, tidak menjadi penentu. Yang menentukan adalah wasit. Dan ketika wasit di control room mengulang-ulang kejadian yang membuat kita seolah-olah melihat Rizky Ridho kakinya sengaja, ya wasit di lapangan yang melihat, ya pemahaman wasit adalah yang dilihatkan oleh wasit VAR itu pengulangan kejadian. Coba kalau yang diulang-ulang itu adalah bagaimana Rizky Ridho menghalau bola dulu, bukan kakinya yang telah diangkat dan mengenai bagian vital lawan. Pak Sumarji, apakah memang keputusan wasit memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho ini yang paling membuat Coach Sintayong sangat kesal gitu, Pak Sumarji? Ya, jadi katanya dengan soal kartu merah yang sanksi yang diberikan kepada Ridho, ya saya kira semuanya kita merasakan sesuatu yang kesal ya. Tetapi kembali lagi bahwa di sepak bola itu kan memang ada sesuatu yang terkadang di luar nalar kita. Jadi kalau kita ngikuti, semestinya kalau menurut kita ya, sebelum kita melihat VAR kan itu mestinya tidak kartu gitu ya, karena itu kan Ridho nendang terus kakinya ditarik. Tetapi kan kalau kembali lagi seperti apa yang disampaikan Bung Wesley tadi kan, ya tergantung bagaimana VAR itu memfokuskan suatu kejadian sehingga kejadian itu seakan-akan benar-benar terjadi dan membahayakan gitu. Ya begitulah namanya sepak bola. Tapi begini, perlu saya sampaikan bahwa apapun yang hasil yang dicapai kemarin, tidak berhasilnya kita mengalahkan Uzbekistan dengan adanya kepemimpinan wasit maupun VAR yang seperti itu, tentu kami juga melayangkan protes keras gitu. Protes kerasnya satu berkaitan dengan soal kartu merahnya Rizky Ridho, yang kedua berkaitan dengan gol yang dianulir, Tetap kami melakukan protes karena ada beberapa kejadian-kejadian yang semestinya juga tidak membuahkan sesuatu yang merugikan kita, tetapi pada fakta ini juga merugikan, sehingga itu bagian yang harus kita tempuh dan lakukan. Apapun nanti hasilnya, protes itu yang kita layangkan, tentu yang penting kita sudah melakukan sesuatu yang sama-sama kita lihat tidak sesuai dengan analisa kami, penglihatan kami seperti itu. Dan Ketua Umum sudah memerintahkan, Ketua Umum sudah menyampaikan agar kita melakukan protes, dan itu sudah langsung kita lakukan supaya wasit-wasit yang mungkin satu pertandingan besar seperti ini tidak juga terus menganggap bahwa Indonesia itu negara kecil gitu, bahwa kita ini negara besar, sehingga jangan kita terus dikalahkan dengan yang seperti ini. Upaya apapun kita lakukan, karena kita juga ingin memperbaiki itu semua. Saya kira itu. Oke, Bung Ege, kans kita di Olimpiade Paris nanti akan seperti apa nih? Ya, tadi kan sudah digambarkan juga oleh Wesley bahwa otomatis tempat 1 dan 2 sudah tidak bisa lagi ya. Jadi kita tinggal memperebutkan posisi 3 dan 4, di mana sudah jelas juga itu kalau berada pada posisi ketiga, kita menang lawan Irak besok, kita akan satu pool dengan Argentina, kemudian Mesir dan Ukraina. Kalau kita harus berhadapan dengan Guinea, maka kita akan berhadapan dengan Prancis, Amerika, dan Selandia Baru. Tapi tentu jauh lebih penting bagaimana memenangkan pertandingan pada tanggal 2 itu ya, di stadion yang kemarin. Masih sama, stadionnya masih Abdullah bin Khalifa, Duwahil itu. Dan kalau itu kita bisa bermain kembali dengan pengalaman menghadapi Korea Selatan, artinya Pak Sumarji, Pak Hendri, Wesley, Egan, dan para pemirsa,
ketika misalnya ada kerugian-kerugian yang sekarang terbalik ya, yang semula misalnya golnya Korea dibatalkan, kemudian sekarang menjadi gol kita. Nah itu kita sudah mempunyai semangat seperti biasa kembali. Saya rasa itu bisa tampil lebih baik dan peluang kita masih ada. Irak masih bisa dikalahkan kok dalam kejuaraan Asia U23 di Qatar ini. Bung Wesley, kalau kita mau bermain di Olimpiade Paris, syarat apa yang harus kita penuhi nanti? Bagi saya kembali menemukan karakter permainan terbaik, kembali fokus di lapangan, bermain efektif, efisien, karena kita sudah pernah menghadapi tim Timur Tengah, ya, Qatar maupun Yordania, dan tadi Bang Effendi sudah katakan, Irak bukan tidak terkalahkan, mereka kebobolan 7 gol, dan Thailand bisa mukul mereka 2-0, ya kenapa kita enggak? Toh kita sudah melewati ujian yang sangat berat di fase grup dan di perempat final. Harusnya kalau kita kembali fokus, tiket Olimpiade itu bukan suatu hal yang dijadikan beban, tapi sebuah impian yang kemudian menjadi harapan dan membahagiakan banyak orang. Oke Pak Sumarji, terakhir singkat saja, kira-kira apa yang kemudian akan dilakukan Timnas untuk mengembalikan mental pemain supaya nanti performa kita tampil kembali lagi seperti ketika melawan Korea Selatan ataupun Australia ketika melawan Irak, Pak Sumarji? Ya, baik. Jadi dari sisi mental itu adalah bagian utama yang harus kita persiapkan dengan baik ya. Dipersiapkan dengan baik, kita harus sentuh hatinya para pemain. Sebisa mungkin kita harus tahu hal-hal apa yang harus dilakukan sehingga berkaitan dengan meningkatkan performa, khususnya berkaitan dengan soal kekuatan mental, ini adalah hal yang utama. Dikarenakan apa? Dikarenakan pertandingan yang jaraknya cukup pendek seperti ini membutuhkan mental yang kuat. Nah, di samping itu yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan, sekali lagi meningkatkan ini berkaitan dengan soal ketahanan fisik para pemain. Karena kan kalau mentalnya kuat, secara otomatis itu harus dibarengi dengan fisik yang kuat. Nah, supaya fisik yang kuat berarti kan bagaimana supaya bisa membuat anak-anak ini bugar gitu ya. Supaya bisa bugar berarti kan tim terapinya harus bagus gitu. Nah, sekarang ini kita patut bangga bahwa kita mempunyai tim terapi yang cukup bagus untuk bisa segera membuat para pemain yang cedera ringan untuk segera bisa kembali pulih dan para pemain bugar. Itu yang penting karena waktunya cukup mepet. Waktu yang mepet adalah kekuatan mental, yang kedua adalah kebugaran. Dan untuk bisa bugar tentu kan untuk fisiknya supaya kuat berarti kan harus bugar seperti itu. Baik, kita berharap semoga mental dan fisik bisa kembali 100%. Kita nantikan laga melawan Irak hari Kamis nanti. Terima kasih Pak Sumarji, Bung Wesley Hutagalung dan Bung Effendi Ghazali telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Sama-sama, selamat berjuang Pak Sumarji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.